Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan. Pak Ahmad, ini saya mau konfirmasi lagi bahwa penetapan tersangka yang dikenakan terhadap Rizik Syihab ini adalah pasal, koreksi kalau saya salah, pasal 93, ada pasal 216, kemudian pasal 160 tentang karantina kesehatan begitu ya. Apakah ketiga pasal yang dikenakan terhadap Rizik Syihab ini dalam satu rangkaian kasus yang sama, Pak Ahmad? Ya, jadi begini, untuk MRS itu sendiri kita kenakan pasal 160. Pasal 160 itu adalah tindakan penghasutan. Ya, di dalamnya isinya memprovokasi. Sedangkan pasal 216-nya adalah tindakan melawan hukum mangkir dalam pemanggilan. Sedangkan 5 tersangka lainnya kita kenakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 tentang kekarantinaan karena perbuatan yang dilakukan menyebabkan kerumunan sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Yang mana kita ketahui sendiri kan kita ini masa pandemi. Masa pandemi yang rentan sekali kerumunan tersebut menyebabkan menularnya COVID-19 yang kita tahu sampai saat ini belum berakhir bahkan masih bertambah. Itu makanya kita sangat konsentrasi sekali, kemudian sangat serius sekali dalam mencegah kerumunan-kerumunan yang dapat menimbulkan, memunculkan penularan COVID-19 itu sendiri. Itu kira-kira. Oke, pelanggaran pasal 160 ini kan kita ada beberapa rangkaian yang menyebabkan kerumunan dari kegiatan yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Pasal 160 ini dikenakan di kegiatan yang mana lebih tepatnya, Pak Ahmad? Lebih tepatnya di acara petamburan ini. Petamburan ini selain acara pernikahan juga ada maulid. Namun beliau pada saat tersebut ada kegiatan yang sifatnya menghasut kepada para hadirin yang hadir pada saat itu. Oke, konsekuensi hukum dari pasal 160 itu kan artinya lebih dari 5 tahun. Artinya ada kemungkinan Rizik Syihab bisa ditahan begitu, betul Pak Ahmad? Ya, ancaman dari pasal 160 KUHP itu sendiri adalah dapat dipidana 6 tahun penjara. Artinya karena ancaman tersebut di atas 5 tahun tentunya dapat dilakukan tindakan penahanan oleh penyidik. Bentuk hasutannya seperti apa yang dianalisa oleh pihak kepolisian? Mengajak untuk berkumpul atau seperti apa hasutan itu? Sifatnya menghasut dan memprovokasi yang hadir pada acara tersebut. Bentuk provokasinya apa, Pak Ahmad? Bisa lebih terperinci? Memprovokasi masyarakat untuk melawan penguasa atau melawan pemerintah yang sah. Oke, artinya ini di luar dari kerumunan tadi, di luar dari pelanggaran karantina kesehatan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa pihak MRS itu sendiri pengenaan pasalnya terhadap panitia beda. Oke. Jadi MRS dikenakan pasal 160 dan 216 itu karena ketidakhadirannya, sedangkan panitia yang menyebabkan kerumunan dikenakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan. Oke. Tapi ini sudah dipastikan ya Pak Ahmad dari pihak kepolisian, karena kalau penetapan tersangka itu yang saya tahu ini ada beberapa memenuhi asas, termasuk juga asas kehati-hatian, kemudian asas praduga tak bersalah. Sudah bisa dipastikan polisi sudah menjamin hal itu, asas itu sudah terpenuhi? Jelas Mas Cik, karena langkah-langkah penyidikan tidak gegabah. Tentunya harus hati-hati, upaya-upaya juga ikut tahapan demi tahapan. Dan ini melalui gelar perkara untuk menetapkan pasal berapa yang dilanggar, pasal berapa yang dikenakan, ini sudah dibicarakan dan dirumuskan dalam gelar perkara tersebut. Oke, kita tahu kalau kita recap ke belakang yang menyangkut dengan pimpinan FPI ini, Rizik Syihab, ini kan kita tidak bisa memungkiri bahwa simpatisannya banyak
ya Pak Ahmad. Bagaimana memastikan polisi antisipasinya seperti apa ketika nanti memang adanya pemanggilan, kemudian penetapan tersangka, hal-hal yang di luar prediksi, misalkan masa berdatangan yang begitu banyak, ada respon mungkin yang di luar prediksi begitu. Bagaimana pihak kepolisian mengantisipasi hal itu, kemudian memastikan kepada seluruh pendukung Rizik Syihab bahwa ini adalah proses hukum biasa yang wajar saja diikuti oleh warga negara Indonesia? Ya, yang pertama kita harus meyakinkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan itu melanggar pidana. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan penyidik tentunya harus bisa meyakinkan dari masyarakat. Kemudian tentunya ada prediksi dan antisipasi. Kita harus memprediksi ketika penyidik melakukan suatu tindakan ini, kemudian akan terjadi seperti apa. Kalau melakukan upaya yang seperti ini, itu seperti apa. Tentunya itu harus dikaji lebih mendalam, juga dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan keamanan terkait. Tentunya juga kita melihat informasi, masukan-masukan dari pihak lain tentang tindakan-tindakan ini. Tentunya kita tidak mau karena kasus ini terjadi persoalan yang lebih besar lagi. Itu juga kita menghimbau dari pihak HRS ya, atas perbuatannya bisa mempertanggungjawabkan perbuatan itu sendiri. Jangan karena perbuatannya sehingga menimbulkan korban orang lain. Oke. Ya. Nah, ini mungkin terakhir, Pak Ahmad. Kita bicara membedah konstruksi hukumnya, kemudian kita membahas juga antisipasinya. Pada intinya kan yang kita harapkan adalah disiplin masyarakat, kemudian juga dengan law enforcement. Bagaimana pihak kepolisian sendiri menjamin bahwa penegakan hukum itu tidak pandang bulu, tidak memandang kelompok A, tidak memandang kelompok B, siapapun yang melanggar akan dikenakan penegakan hukum. Bagaimana agar nantinya tidak terkesan ada ketimpangan atau ketidakberimbangan dalam penegakan hukum, Pak Ahmad? Ya, kepolisian dalam menegakkan hukum itu menggunakan prinsip ultimum remedium. Penegakan hukum itu melalui fase atau langkah-langkah terakhir. Upaya yang dilakukan tentunya persuasif, humanis. Upayanya upaya preemptif, kemudian pencegahan atau preventif. Nah, ketika upaya-upaya itu belum berhasil dilakukan, tentu pilihan terakhir adalah upaya penegakan hukum. Terkait dengan protokol kesehatan, ini menjadikan perhatian yang serius dari pemerintah ya. Karena Indonesia saat ini di pandemi ini cukup besar, sampai menyentuh ranking 18 dunia. 19 bergeser ke 20. Nah, tentunya Polri harus mendukung pemerintah untuk membatasi atau penularan pandemi ini paling tidak bisa diatasi. Salah satunya adalah pencegahan protokol kesehatan, menghindari kerumunan, di mana setiap kegiatan kerumunan disebut dalam undang-undang harus melalui izin daripada kepolisian. Kita tahu ya, paling simpelnya aja mau ibadah saja dibatasi, ditandai. Apalagi kerumunan tidak ada batas, dan kita sudah tahu habis kerumunan akan menimbulkan positif COVID yang lebih banyak. Kemudian langkah pembinaan yang kita lakukan, kita sudah sering mengingatkan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri. Nah, terkait dengan penegakan hukum yang disampaikan tadi, kami juga tentu kita tidak mengabaikan katakanlah masukan, saran, tapi juga bukan berarti kita
beda antara kritikan, saran dan katakanlah ujaran kebencian, itu beda ya. Kita tidak anti terhadap kritikan-kritikan. Salah satunya mungkin yang dimaksud kita tebang pilih. Kita tidak pernah tebang pilih. Kita ketahui ya, personel Polri sendiri ketika melakukan pelanggaran protokol kesehatan, kita lakukan tindakan. Termasuk pidana-pidana lain, Mas. Artinya Polri saat ini dalam penegakan hukum itu tidak tebang pilih. Sekalipun pelanggar pidana itu dilakukan oleh personel-personel Polri. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Itu komitmen memang yang sangat kita nantikan karena polisi sendiri adalah pengayom masyarakat. Itu yang sangat kita harapkan. Terima kasih Pak Ahmad atas kesediaan waktunya. Terima kasih Mas Ika.